Ini diselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengundurkan diri, tanggal 31 Poltek Penjuru Surakarta. Nama Malik Fajri Sanu Putra, STB 5560, Prodi Manajemen Surakarta B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang statistika untuk ujian tengah semester statistika pendidikan. Yang pertama, saya izin menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode statistika yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan menjadi sebuah informasi. Kedua, statistika inferensial atau induktif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui sebuah populasi berdasarkan suatu sampel atau contoh dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Materi statistika deskriptif itu ada penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, deret berkala, peramalan, dan sebagainya. Kemudian materi statistika inferensial ada metode sampling, teori pendugaan, probabilitas statistik non-parametrik, pengujian hipotesis, regresi dan korelasi sederhana dan berganda, analisis varian, ujian persyaratan analisis data, dan ujian validitas dan reliabilitas. Kemudian, setelah ini ada data. Data adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, ukuran, riset, dan sebagainya. Jenis data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, data menurut sifatnya. Terbagi menjadi 2, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian, data kuantitatif dibagi menjadi 2, yaitu data diskret dan data kontinu. Kemudian yang kedua, data menurut sumbernya, mengacu kepada sumber perolehan data, yakni internal dan eksternal. Ini adalah contoh data menurut sifatnya. Itu data kualitatif, contohnya adalah berbagai jenis kelamin, membedakan jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku. Kemudian data kuantitatif yaitu ada diskret seperti jumlah mobil atau jumlah kendaraan, jumlah staf dalam satu organisasi, jumlah TV. Lalu data kontinu ada berat badan, jarak kota, rumah. Nah, keterangannya data kualitatif ini adalah data yang berupa non angka. Kemudian data kuantitatif adalah data yang berupa angka. Seperti data diskret adalah data yang didapatkan dari hasil menghitung. Seperti jumlah mobil dalam suatu tempat, jumlah staf dalam satu organisasi, dan jumlah TV dengan berbagai jenisnya. Kemudian data kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran, yaitu pengukuran berat badan dan tinggi badan, jarak kota A ke kota B, dan luas rumah. Kemudian data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya mengacu kepada sumber perolehan data, yakni internal dan eksternal. Data internal adalah data yang bersumber dari keadaan atau kegiatan suatu organisasi atau perusahaan, seperti data tentang aktivitas perusahaan atau aktivitas sekolah. Kemudian data eksternal, data yang bersumber dari luar organisasi, perusahaan, atau sekolah, seperti data yang didapatkan dari BPS, LIPI, BI, Diknas, dan kemudian lain-lain. Dan ada data primer, yaitu dapatkan secara wawancara langsung dan wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Jadi data primer ini adalah data yang diperoleh dari langsung dari responden. Jadi kita mendapatkan data ini dari wawancara langsung, wawancara tidak langsung, dan pengisian kuesioner. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak ketiga, yaitu seperti mendapatkan data dari pihak luar atau luar eksternal seperti BPS, Bank Indonesia, World Bank, atau FAO. Kemudian yang ketiga ada data menurut waktu pengumpulannya. Berdasarkan pada waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi data berkala atau time series dan cross section. Data berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan dari waktu ke waktu. Contohnya, data perkembangan penjualan produk selama 5 tahun. Kemudian data ini disebut juga historis. Jadi, perkembangan suatu penjualan akan dihitung dari rentang waktu 1 tahun sampai 5 tahun. Kemudian ada cross section, adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu. Biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut. Contohnya, hasil sensus penduduk pada 2020 menggambarkan keadaan Indonesia pada 2020. Menurut umur, jenis kelamin, agama, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Kemudian ada skala. Skala pengukuran. Skala pengukuran dibagi menjadi 4.
Yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Skala nominal adalah angka yang berfungsi untuk membedakan sebagai label atau simbol. Kemudian skala ordinal, angka yang berfungsi sebagai nominal juga urutan dan tingkatan. Kemudian ada skala interval, angka yang berfungsi sebagai nominal dan ordinal jarak. Kemudian yang terakhir, skala rasio, angka yang memberikan keterangan nilai absolut objek yang diukur. Contoh skala pengukuran data, kategori itu ada nominal, contohnya itu ada nama pelanggan, jenis kelamin, alamat pelanggan, menu makanan. Kemudian ordinal ada tingkat pendidikan, rating kredit, dan ukuran baju. Kemudian yang numerical ada interval dan rasio. Interval adalah skor seperti contohnya seperti skor tuple, suhu dalam C dan F, ada kolesterol. Kemudian rasio ada pendapatan, berat badan, output produksi, ada suhu dalam kabin. Kemudian ada cara pengambilan data. Berdasarkan pada banyaknya data yang diambil, dikenal dua cara pengambilan data yang sebagai berikut. Pertama ada sensus. Sensus merupakan cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya atau data yang benar, true value, atau sering disebut parameter. Misalnya, hasil sensus pada penduduk pada 2020, sensus pertanian dan sensus industri masing-masing memberikan data sebenarnya yang berkaitan dengan sensusnya. Kemudian yang kedua ada sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan data perkiraan estimate value. Sampling dilakukan dengan cara dengan dua cara, yaitu pertama cara acak atau random, setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Yang kedua, cara tidak acak, setiap anggota populasi mempunyai kesempatan tidak sama untuk dipilih. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Misalnya, populasi adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian ada sampling frame, adalah daftar dari elemen populasi yang berasal dari unit yang dipilih untuk seleksi. Misalnya, sampling frame-nya adalah mahasiswa UIN Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan yang berjumlah 390 siswa. Kemudian terakhir ada sampel, adalah bagian dari populasi yang telah diketahui sampling frame-nya. Misalnya, sampel mahasiswa FITK jurusan manajemen pendidikan yang berjumlah 60 mahasiswa. Untuk sampling dan metode pengambilan sampel akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 4. Yang pertama itu observasi, kuesioner dan angket, interview, dan dokumen. Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Kemudian kuesioner dan angket, teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Kemudian yang ketiga, interview atau wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan responden. Kemudian terakhir, dokumen. Teknik pengumpulan data yang diambil dari dokumen atau catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kemudian lanjut ke bab selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Jadi dibagi menjadi 3, yaitu median, dan modus. Pertama, kita dari mean. Mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Nilainya yaitu jumlah dari semua data dibagi oleh banyaknya data. Rumusnya ada rata-rata, frekuensi, nilai tengah dibagi frekuensi. Kita masuk ke contoh soalnya. Pertama, sini ada tabel nilai dan frekuensi. Frekuensi bisa langsung dijumlahkan seperti 4 ditambah 8 ditambah 14 ditambah 12 ditambah 10 ditambah 2. Jadi kita dapat di sini frekuensinya ada 50. Kemudian cara kita mendapatkan nilai tengah, kemudian kita mencari nilai tengah, dan cara mendapatkannya itu adalah 20 dikurang 24, 20 ditambah 24 dibagi 2. Kemudian ketemu hasilnya 22. Kemudian yang di bawahnya 25 ditambah 29 dibagi 2. Kemudian selanjutnya juga seperti itu, 30 ditambah 34 dibagi 2. Kemudian sudah bertemu hasilnya 27, 32, 37, 42, 47.
Kemudian cara kita mendapatkan frekuensi dikali nilai tengah, yaitu frekuensi dikali dengan nilai tengah. Itu 4 dikali 22 hasilnya 88, 8 dikali 7 hasilnya 216, 14 dikali 32 hasilnya 448, 12 ditambah 3 dikali 37 hasilnya 444, 10 dikali 42 hasilnya 420, 2 dikali 47 hasilnya 94. Kemudian sigma dari frekuensi dan nilai tengah itu ditambahkan menjadi 1710. Kemudian kita masukkan rumus rata-rata, yaitu frekuensi dikali nilai tengah dibagi frekuensi. Sudah bertemu frekuensi dikali nilai tengah hasilnya 1710. Kemudian dibagi frekuensi, hasilnya frekuensi yang berjumlah 50 hasilnya 1710 dibagi 50 hasilnya 34,2. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data. Untuk mencari median, data harus diurutkan terlebih dahulu. Ini adalah rumus median, adalah tepi bawah, seper 2N, frekuensi median, dikali P. Kita mencari letak median ada di, kita sudah tahu frekuensinya adalah 50. Berarti seper 2N hasilnya itu seper 2 dikali 50 hasilnya 25. Kemudian kita mencari tepi bawah. Tepi bawahnya dihasilkan dari kita yang data 25 ini ada di bilangan yang sebelah mana? Yaitu pertama 4 ditambah 8 12, 8 ditambah 8 ditambah 14 itu 12, 12 tambah 14 itu hasilnya 26. Jadi kita tahu tepi bawahnya ada di kelas yang 30 min 34, kelas ketiga. Kemudian cara mencari tepi bawah yaitu dikurang 0,5, yaitu berarti 30 dikurang 0,5 kita mendapatkan 29,5. Kemudian frekuensi mediannya adalah kelas sebelumnya ditambahkan. Jadi 4 ditambah 8 hasilnya 12. Kemudian kita tahu frekuensi kelasnya ada di 14. Kemudian P ini adalah dari jarak 30 sampai 34. Jadi ada 30, 31, 32, 33, 34. Jadi hasil P-nya ini 5. Kemudian kita masukkan rumus median tepi bawah seper 2N frekuensi median dikali P. Kemudian masukkan tepi bawahnya 29,5, seper 2N-nya itu 25, dan dikurang 12 dari 4 tambah 8, dibagi 14 di kelas nilai mediannya. Kemudian dikali P itu 5. Kemudian 25 dikurang 12 dari 13 per 14 kali 5. Kemudian 29,5, 65 dibagi 14 hasilnya 29,5 ditambah 4,64 hasilnya 34,14. Kemudian terakhir ada modus. Modus adalah nilai dengan frekuensi paling banyak. Dengan kata lain merupakan nilai yang paling sering muncul. Ini adalah rumus dari modus bawah tambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. Jadi kita tahu tadi sebelumnya tepi bawah kita mendapatkan di 29,5 dan D1-nya adalah nilai kelas frekuensi dikurang angka sebelumnya. Jadi D1-nya 14 dikurang 8 hasilnya 6. Kemudian D2 itu adalah kelas median dikurang angka setelahnya. 14 dikurang 12 hasilnya 2. Kemudian kita masukkan rumus modus. DB D1 per D1 tambah D2 dikali P. Dikasih tepi bawahnya 29,5. Di sini 6 dari D1. Kemudian 6 ditambah 2 dikali 5. Dan hasilnya ditambah 6 tambah 2 8. Berarti 29,5 ditambah 6 per 8 dikali 5. Dan 29,5 ditambah 3,75.
Kemudian kuartil dan desil. Kita masuk ke kuartil. Seperti biasa, frekuensinya kita dapat 3 ditambah 8 ditambah 14 tambah 7 tambah 5 ditambah 3 hasilnya 40. Kemudian frekuensi kumulatifnya itu ada 3, kemudian 3 ditambah 8, 11, 8 ditambah 14, 11 ditambah 14, 25, 25 tambah 7, 32, 37 ditambah 32 ditambah 5, 37, 37 ditambah 3, 40. Dan bisa letak Q3. Misal, jadi kita tahu letak frekuensi 40 ini ada terletak di kelas 3, kelas yang keempat. Kemudian kuartil 3 ini berarti 3/4. Jika ditanya Q1 berarti 1/4. Jika ditanya Q2 berarti 2/4. Jadi semua tergantung dari Q3 atau setelah Q. Dan 3/4 dikali N, yaitu 3/4 kali 40 frekuensi, hasilnya 30. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu Q3 lebih bawah 3/4 N kali FK frekuensi kumulatif Q3 frekuensi dikali P. Itu kita dapat 16 dikurang 0,5, 15,5, 30. Kita dapat dari letak Q3. Kemudian 25 sebelum di kelas keempat, yaitu 25 per 37 dibagi 7 adalah frekuensi kelas. Kemudian dikali 5 dan 15,5, 25/7 hasilnya 15,5 ditambah 36, 19,1. Dan letak D9-nya. Berarti kalau D9 berarti 9/10 per N. 10/10, 40 hasilnya 36. D9-nya masukkan rumus TB 9/10 kali N FK D9 per FD dikali P. Jadi 20,5, 36 yang kita dapat di sini, dan 32 di kelas sebelumnya, dan dibagi 5 frekuensi kelasnya, dan dikali 5 dari P. Hasilnya 20,5 tambah 20/5 sama dengan 20,5 tambah 4, yaitu 24,5. Kemudian bab selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Yang pertama, ada jangkauan atau range. Rumus range ini adalah nilai tengah kelas terendah dikurang nilai tengah kelas tertinggi. Di sini jelas nilai tengah kelas terendah ada di 45 dan nilai tengah kelas tertinggi ada di 90. Jadi rumus range-nya adalah 90, nilai tengah kelas terendah dikurang nilai tengah kelas tertinggi, yaitu 90 dikurang 45, hasilnya 45. Dan ada simbol rata-rata atau deviasi rata-rata. Pertama, frekuensinya dijumlahkan, hasilnya 36. Dan mencari titik tengah seperti yang sebelumnya, dibagi 2. Dapat 45, 54, 63, 72, 81, 90. Kemudian ada frekuensi dikali titik tengah. Berarti 3 dikali 45 hasilnya 135, 7 dikali 54 hasilnya 378, 10 dikali 63 hasilnya 630, 9 dikali 72 hasilnya 648, 5 dikali 81 hasilnya 405, 2 dikali 90 hasilnya 180. Kemudian dijumlahkan hasilnya 2376. Dan kita harus mencari rata-ratanya dengan cara frekuensi dikali titik tengah dibagi frekuensi. Jadi kita dapat frekuensinya adalah nilai rata-ratanya adalah 66. Kemudian kita masukkan nilai simpangan rata-ratanya, yaitu frekuensi dikali titik tengah dikurang rata-rata. Jadi kita mencari ininya, pertama 45 titik tengah dikurang rata-rata. Jadi 4,5 dikurang 66 hasil 21. Kemudian titik tengah 54 dikurang 66 hasil 77.
kemudian titik tengah dikurang rata-rata 63 dikurang 66 hasilnya 3, 72 dikurang 66 hasilnya 6, 81 dikurang 66 hasilnya 15, dan 90 dikurang 66 hasilnya 24. Kemudian setelahnya kita mencari FI XI dikali X. Kita sudah tahu pertama, jadi 3 dikali 21 hasilnya 63, dengan dikali frekuensi dan nilai XI dikurang rata-rata. Jadi 3 dikali 21 hasil 63, 7 dikali 11 hasil 77, 10 dikali 3 hasil 30, 9 dikali 6 hasil 54, 5 dikali 15 hasil 75, kemudian 2 dikali 24 hasilnya 48. Kemudian dijumlahkan hasilnya 374. Kemudian langsung kita masukkan nilai rumus simpangan rata-ratanya, yaitu kita sudah dapat frekuensi dikali XI dikurang rata-rata. Dan kita dapat 374, langsung dikurang frekuensinya, dibagi frekuensinya, yaitu 36, hasilnya 10,39. Dan ada simpangan baku atau deviasi standar. Seperti yang pertama, yaitu ada 45 dikurang 66, setelah itu dikuadratkan. Jadi hasilnya 45 dikurang 66 dikuadratkan, hasilnya 441. Kemudian 54 dikurang 66 dikuadratkan menjadi 221 sampai seterusnya, sampai terakhir 90 dikurang 66 dikuadratkan hasilnya 576. Kemudian kita masukkan rumus dari simpangan baku dari versi standar. Dan kita dapatkan ini, yaitu dikuadratkan hasilnya 441 dikuadratkan 1323, 121 dikuadratkan 800, dapatkan 4061 dibagi 36, hasilnya akar 135,03, yaitu 11,62. Kemudian bab terakhir ada populasi dan sampling. Populasi diartikan sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Menurut Suharyadi, merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dan ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Menurut Suharyadi, populasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu satu, populasi terhingga atau finite population, yaitu populasi yang berapapun besarnya tetapi masih bisa dihitung. Contoh, populasi guru di suatu sekolah. Dan yang kedua, populasi tak terhingga atau infinite population, yaitu ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga sudah tidak bisa dihitung. Contoh, populasi orang yang menyukai musik gambus atau pop. Dan menurut Lynn, Marshall, dan Wheaton saat mempelajari karakteristik suatu populasi, ada beberapa alasan untuk memilih sampling atau sebagian dari populasi yang diteliti, di antara lain mempelajari seluruh populasi yang akan memakan waktu, biaya yang besar, mustahil untuk menelaah seluruh populasi jika populasinya terlalu besar dan banyak, dan hasil-hasil dari sampling sudah memadai. Artinya data yang diambil dari sampling bisa mewakili populasi yang ada. Kemudian ada metode penarikan sampling. Yaitu sampling merupakan bagian populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampling adalah proses seleksi dari observasi. Dan proses seleksi yang dimaksud adalah progres untuk mendapatkan sampel yang disebut dengan metode penarikan sampling. Dan sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampling yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Dan tujuan pengambilan sampling. Pengambilan sampel dilakukan karena populasi terlalu luas, keterbatasan tenaga, waktu, dan biaya peneliti. Seperti asumsi bahwa populasi bersifat
seragam sehingga dapat diwakili oleh sampel. Kemudian, langkah pengambilan sampling. Langkah pengambilan sampel meliputi pendefinisian populasi, penentuan kerangka sampling, pemilihan metode yang tepat, pengumpulan data, serta pemeriksaan ulang proses sampling. Metode pengambilan sampling terdiri dari dua kelas besar, yaitu yang pertama probability sampling dan probability sampling. Yang pertama, probability sampling adalah yaitu metode pengambilan sampel secara random atau acak. Kemudian yang kedua, non-probability sampling, yaitu metode penarikan sampling yang tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih sebagai sampling. Nah, pada metode probability sampling dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sampling acak sederhana, sampling acak sistematis, sampling acak berstrata, sampling acak berdasarkan area, sampling acak bertingkat. Sampling acak sederhana adalah teknik penarikan sampel. Menggunakan cara ini memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk menjadi sampel penelitian. Cara pengambilannya menggunakan nomor undian. Kemudian, sampling acak sistematis atau systematic random sampling. Sampling sistematis dilakukan dengan menentukan titik awal secara acak, lalu memilih setiap anggota dari populasi secara berurutan. Dan sampling acak berstrata adalah suatu populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata, dan sampling dipilih dari masing-masing strata yang disebut stratum. Kemudian sampling acak berdasarkan area. Cluster sampling adalah teknik mengambil sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok atau klaster berdasarkan batas tertentu, lalu memilih klaster secara acak dan mengambil sampel dari tiap klaster terpilih. Kemudian terakhir, sampling acak bertingkat. Multi-stage sampling adalah bentuk kompleks dari cluster sampling dengan kelebihan hemat biaya, cepat, mudah menemukan sampel, dan lebih akurat dari cluster sampling, namun kurang akurat dibanding SRS dan lebih sulit diuji. Dan pada metode non-probability sampling dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu purposive sampling, snowball sampling, accidental sampling, kuota sampling, teknik sampling jenuh. Yaitu pertama, purposive sampling. Penarikan sampling dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu suatu tujuan penelitian dengan kriteria yang ditetapkan peneliti. Kemudian yang kedua, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan meminta informasi dari responden awal untuk menemukan sampel berikutnya hingga kebutuhan penelitian tercapai. Kemudian ketiga, ada accidental sampling. Accidental sampling adalah metode pengambilan sampel secara kebetulan, cocok untuk penelitian kasus langka yang sulit ditemukan sampelnya. Dan kuota sampling. Teknik ini digunakan apabila anggota sampling pada suatu tingkat dipilih dengan jumlah tertentu atau kuota dengan ciri-ciri tertentu. Dan teknik sampling jenuh. Dan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampling yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampling dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Sekian dan terima kasih. Itu adalah ujian tengah semester statistik pendidikan yang saya presentasikan pada tanggal 28 September. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.